Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Septian dari kelas 8A absen 16 akan menjelaskan tentang masa Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Bani Umayyah atau Kekhalifan Umayyah adalah kekhalifan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba dan Spanyol sebagai Kekhalifan Cordobanya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdi Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Masa khalifah Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah, yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang Khawarij dan Syiah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkhanabad, Khorezmia, Fargana, dan Samarkand. Tentara bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas ibni Farmas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul Al-Ta'rif Liman Ajaza'an Al-Ta'lif, yang pada abad ke-12 telah diterjemahkan oleh Geron of Cremona dan dicetak ulang di Genoa 1457 Masehi, Basle 1541 Masehi, dan di Oxford 1778 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Sejarah. Ada beberapa ahli sejarah pada masa Bani Umayyah, yaitu 1. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Ia wafat pada tahun 852 Masehi. 2. Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Rija Al-Andalus dan Al-Matin. Bahasa dan sastra. Salah satu tokoh terkenal pada bidang bahasa dan sastra yaitu Ali Al-Qa'li. Karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. Wafat pada tahun 696 Masehi.
Secara umum, dinasti Umayyah berhasil melahirkan peradaban Islam yang luar biasa. Era dinasti Umayyah ini menjadi catatan sejarah Islam yang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kerajaan Islam mampu berdiri tegak dan bersaing dengan dua kerajaan besar non-Muslim yaitu Persia dan Bizantium. Sekian dari penjelasan tentang masa Bani Umayyah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.